Jadi biasanya paling tidak kita bikin 2 skenario. Lebih dari 2 bisa nggak? Ya nggak masalah. Mau 3, mau 4 nggak masalah. Cuman kita harus mencari probabilitas terbaik. Probabilitas yang mungkin berjalan di skenario tersebut atau di chart tersebut begitu ya. Karena apa? Karena Elliott Wave ini juga bicara probabilitas. Probabilitas mana sih yang memungkinkan? Apakah probabilitas, misalnya kita ketemu 4 skenario, apakah probabilitas 1, probabilitas 2, 3, atau 4? Kita harus bisa paling tidak mempersempit probabilitasnya menjadi 2 probabilitas yang mungkin dapat terjadi di chart tersebut. Dan ingat, yang terakhir, Elliott Wave ini bukan Holy Grail, bukan sesuatu yang diagung-agungkan. Dengan analisa ini saya pasti bisa untung. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena semua analisa ini menurut saya pribadi, mau fundamental, mau teknikal, mau klasik, mau modern, mau pakai indikator, mau pakai Ichimoku, mau pakai aligator, mau pakai cuman pakai MA, mau pakai bandarmologi, mau pakai Elliott Wave, mau pakai apapun itu baik adanya. Dan semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita menerapkan di dalam investasi ataupun di dalam trading kita gitu. Jadi apapun itu bukan merupakan holy grail. Begitu pula dengan Elliott Wave seperti itu. Jadi jangan kali-kali wah saya mempelajari Elliott Wave ini saya bisa untung, harus bisa untung karena Elliott Wave ini sangat-sangat powerful, sangat-sangat wow kayak gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu untuk mengholy grailkan sesuatu begitu ya. Itu. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mengenal apa itu Elliott Wave, kita harus mengenal dulu nih penemunya gitu ya. Nah, ini sejarah dari Elliott Wave. Nah, ini dia. Ini penemunya namanya Ralph Nelson Elliott gitu ya. Makanya disebut namanya Elliott Wave. Kalau namanya Herditya Wicaksana nanti jadinya Wicaksana Wave gitu ya. Jadi nggak enak didengarnya. Makanya namanya Ralph Nelson Elliott yang menemukan. Beliau hidup di 1871 sampai 1948. Beliau seorang akuntan gitu ya. Beliau seorang akuntan. Kemudian di masa hidupnya beliau itu eh, sakit gitu ya, istilahnya sakit gitu ya, sakit. Kemudian beliau tidak bisa bekerja. Kemudian beliau di Amerika sana gitu ya. Eh, Kalau dulu kan karena belum ada komputer ya di tahun 18 sekian sampai 19 sekian mungkin untuk ngeprint itu agak susah. Jadi beliau menggambar atau mendapatkan sebuah chart dari Dow Jones gitu. Kemudian beliau untuk counting manual ditulis di atas kertas. Ini wave 1, wave 2 misalkan seperti itu ya. Dia counting untuk memprediksi, kemudian beliau pergi ke sebuah kantor surat kabar untuk mempublikasikan hasil dari analisanya tersebut. Nah, menurut Ralph Nelson Elliott ini, Elliott Wave itu didasarkan oleh pergerakan harga yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh siklus jual dan beli dan jual oleh manusia di pasar modal atau di saham begitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang manusia itu kan punya siklus, punya pola. Dan pola ini pasti berulang. Misalkan seperti ini. Kalau kita di pagi hari setelah bangun tidur gitu ya, setelah bangun tidur, pola kita ngapain? Apakah kita berdoa dulu, sembahyang dulu, kemudian nanti baru beranjak untuk minum air putih, kemudian setelah minum air putih nanti kita baru mandi, kemudian baru berganti pakaian, sarapan, dan pergi ke kantor, melakukan kegiatan dan sebagainya. Pagi berikutnya itu akan terulang lagi. Berdoa atau sembahyang dulu, minum air putih, mandi, dan bla bla bla, dan seterusnya. Nah, pola inilah yang dibaca oleh Ralph Nelson Elliott dan dijadikan, oh ini ada pola-pola atau siklus-siklus tertentu yang dapat dijadikan menjadi sebuah wave dan dapat diterapkan di pasar modal. Karena kan kalau kita ketahui ya dari Dow teori, kalau di analisa teknikal itu history repeat itself. Karena apa? Pola itu selalu berulang.
pola di masa lampau akan berulang di masa depan dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun nanti pada tingkat harga yang berbeda, kan begitu. Nah, jadi beliau ini yang menemukan Elliott Wave gitu ya. Dan untuk bukunya nanti teman-teman bisa cari karangannya Robert Prechter gitu. Di situ nanti diajarkan atau dijabarkan tentang apa itu Elliott Wave, apa itu apa namanya rules-rulesnya seperti apa, kemudian guidelines-nya seperti apa saja dan karakteristik wave-nya itu apa saja seperti itu. Nah, ini Ralph Nelson Elliott. Nah, kalau tadi Ralph Nelson Elliott berkata berdasarkan siklus ya, maka dari itu kita bisa melihat sebuah konsep dasarnya begini. Ini siklusnya seperti ini. Jadi siklusnya pasti akan berulang seperti ini. Nanti di eh, fase-fase awal biasanya harganya cenderung agak naik tapi tidak begitu agresif. Kemudian nanti, oh ini harganya sudah naik dari harga misalnya dari harga 100 ke 150. Kemudian orang sudah mulai ngelirik, oh ini kok naik ya harganya, volumenya juga sudah mulai terbentuk kecil-kecil gitu ya. Volumenya sudah mulai meningkat dan segala macam. Nah, yang masuk di awal tadi tentu saja apa namanya untuk profit taking terlebih dahulu, menjual sahamnya terlebih dahulu, makanya harga sahamnya turun. Nah, ini bisa dilihat untuk karakteristik dari wave 2 seperti itu. Nanti wave 2 bisa diukur menggunakan Fibonacci retracement untuk kembalikan arahnya seperti apa. Ketika orang-orang melihat, wah ini harganya turun tapi kok masih berada di uptrendnya gitu ya. Kemudian udah mulai muncul berita-berita bagus, mulai muncul, wah ini mulai banyak yang beli, kemudian mulai banyak diomongkan orang, mungkin ada rumor di mana-mana, oh ini kinerjanya bagus dan segala macam. Nah, ini nanti biasanya publik pun ikut melihat, oh ternyata saham ABC sudah mulai naik nih di tengah-tengah sini ya biasanya ya. Sudah mulai naik gitu ya, sudah mulai naik, sudah mulai ada media attention, kemudian oh betul nih udah mulai naik sekian persen. Nah itu publik udah mulai masuk dan terus masuk di situ, kemudian muncul adanya greed ya, adanya tamak gitu ya. Wah ini harganya bisa lebih tinggi daripada ini, makanya terus beli dan segala macam, tetap muncul berita-berita dan omongan-omongan yang bagus-bagus begitu tentang saham ini dan terjadilah biasanya harganya mulai naik ya, mulai tinggi begitu. Nah, ini biasanya kita lihat menjadi wave 3 seperti itu. Nah, kemudian harga sahamnya turun lagi dan seterusnya. Siklus ini akan berulang. Maka dari itu Elliott Wave ini pada utamanya itu bukan untuk memprediksi, tapi untuk mengukur perilaku pasar atau herd behavior. Pernah kan kalau misalnya teman-teman itu pasti ingat kalau pada saat pandemi COVID itu ya, harga KF gitu ya, harga KF itu naiknya sangat-sangat tinggi. Orang berebutan untuk membeli sampai akhirnya dipucuk harganya kalau nggak salah berapa ya, 7.000 atau berapa gitu. Tiba-tiba harga sudah sampai pucuk, Pak Jokowi sudah vaksin, harga sahamnya jatuh. Sampai sekarang belum kembali lagi ke level 7.000 tersebut. Nah, pada saat harga naik ini, nah inilah yang dinamakan perilaku pasar herd behavior-nya di situ. Karena herd behavior ini terbentuk dari fear and greed ya, dari ketakutan dan ketamakan seseorang atau manusia begitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ketika harganya naik tinggi, biasanya partisipasi publik udah mulai masuk cukup banyak di situ. Yang beli di awal sih ya tenang-tenang saja. Wah, saham saya sudah naik ratusan persen, tinggal saya lepas pelan-pelan. Seperti itu. Jadi yang diukur oleh Elliott Wave ini adalah herd behavior yang terbentuk dari fear and greed karena pasar modal ini terbentuk atau adalah gabungan psikologis dari trader. Trader itu apa? Trader itu ya manusia. Manusia kan pasti memiliki ketakutan dan ketamakan gitu ya. FOMO istilahnya kalau sekarang. Jadi bisa kita lihat nanti di pasar modal itu siklusnya akan berulang seperti itu. Ketika turun denial, wah ini turunnya paling cuman pendek,
nanti naik lagi, nanti all time high lagi. Ketika denial ya betul, ada kadangkala seperti ini. Mantul, misalnya mantul, oh mantul di MA sekian atau mantul di level supportnya sekian, tapi tidak all time high, tidak bisa break dari area resistennya. Biasanya itu denial mulai, ini masih bisa naik, oh tuh kan bener naik kan, pas naik nggak dijual, tiba-tiba dibawa turun lagi, udah mulai ketakutan nih. Nah, siklus-siklus inilah yang diamati oleh Ralph Nelson Elliott dan digunakan untuk menjadi dasar teori dari Elliott Wave begitu ya, untuk pergerakan dari wave-wave-nya, gelombang-gelombangnya di Elliott Wave sendiri. Nah, setelah kita bicara tentang tadi itu apa sih sejarahnya Elliott Wave itu konsep dasarnya seperti apa, Elliott Wave itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat dan teman-teman pernah membaca untuk Daily Scope Wave gitu yang dikeluarkan oleh MNC Sekuritas, dan di morning meeting pun kami juga membahas tentang Daily Scope Wave dan segala macam untuk stok pick pilihan dari MNC Sekuritas. Nah, teman-teman pasti sudah pernah melihat seperti ini. Inilah basic pattern dari Elliott Wave. Gelombang. Kenapa kok istilahnya seperti gunung gitu ya, tajam-tajam gitu. Nah, ada gelombangnya seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan gelombang Elliott atau Elliott Wave. Di mana biasanya struktur Elliott Wave, basic pattern-nya ini seperti ini. Terdiri dari 5 gerakan ke atas ya. Ini saya mau pakai ini, pointer gitu ya. Ini wave 1, kemudian ada wave 2 turun lagi. Kita lihat yang tanda kurung biasa dulu ya. Kemudian naik lagi menjadi wave 3, turun jadi wave 4, kemudian naik lagi menjadi wave 5. Seperti ini. Nah, dalam 5 wave ini, di setiap masing-masing wave, ada wave yang lebih kecil lagi. Biasa kita sebut dengan subwave. Gitu. Jadi kalau subwave itu, kalau kita lihat, kalau di dalam wave 1 ini juga terdiri dari 5 gerakan, dari 5 subwave. Dalam 5 subwave ini, yang kecil, ada subwave atau 5 gelombang yang lebih kecil lagi. Dan seterusnya seperti itu. Nah, pola ini akan terus berlangsung dan terus berlangsung. Kalau misalnya, ini saya pernah mendapatkan ada yang bukan counting ya, menggambarkan Elliott Wave seperti ini dalam suatu saham. Oh, yang penting kita menemukan adanya swing high dan swing low yang terdiri dari 5 swing high dan swing low seperti ini, kita labelin dengan wave 1. Tapi beliau tidak mengukur di dalam swing high dan swing low-nya ini apakah benar ada subwave yang terbentuk, entah itu 3 subwave ataupun 5 subwave seperti itu. Wah, kok ribet ya Elliott Wave? Ya, kalau kita memang baru belajar di awal gitu ya, memang cukup ribet karena dulu pada saat saya belajar pertama kali pun juga untuk memahaminya agak cukup lama gitu ya. Nah, kalau dalam motif wave gitu, ini biasanya dalam wave 1 yang bundar di atas ini terdiri dari 5 subwave yang di dalam tanda kurung biasa seperti ini. Kemudian di wave ganjil ini biasanya terdiri dari 5 gerakan di dalamnya. Terdiri dari 5 subwave di dalamnya. Dapat kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 lagi di dalamnya.